Tahun 2025 menjadi salah satu periode dengan gelombang demonstrasi yang cukup besar di Indonesia, bahkan disebut sebagai tahun dengan frekuensi aksi massa paling padat dalam satu dekade terakhir. Berbagai kelompok mulai dari mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, hingga pengemudi truk, turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Tidak hanya berpusat di Jakarta, gelombang demonstrasi juga terjadi serentak di berbagai daerah di Indonesia. Dengan mobilisasi massa yang masif, aksi-aksi ini menjadi catatan penting perjalanan demokrasi Indonesia. Berikut adalah rangkuman 10 demo terbesar yang terjadi hingga tanggal 29 Agustus tahun 2025. 1. Aksi Indonesia Gelap, pada tanggal 17-20 Februari tahun 2025. Aliansi Badan Eksekutif, atau Mahasiswa Seluruh Indonesia, atau BEM-SI, menggelar demo maraton bertajuk Indonesia Gelap di berbagai daerah. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat, terutama terkait efisiensi kabinet, hingga pemangkasan anggaran pendidikan. Gelombang aksi di daerah-daerah sudah dimulai sejak tanggal 17 Februari di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Aceh dan Papua. Puncak aksi berlangsung di Jakarta pada 19-20 Februari tahun 2025, di mana ribuan mahasiswa berkumpul menyuarakan tuntutan. Demonstrasi ini menjadi sorotan nasional karena mampu menghimpun solidaritas dari berbagai elemen mahasiswa di seluruh Indonesia. 2. Demo driver ojek dan kurir online, pada tanggal 17 Februari tahun 2025. Ratusan pengemudi ojek online dan kurir melakukan unjuk rasa di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. Mereka menuntut agar aplikator diwajibkan memberikan THR, penghapusan potongan tarif yang dinilai terlalu tinggi, serta hak-hak dasar yang lebih adil bagi pengemudi. Dalam aksi tersebut, sebagian besar pengemudi melakukan off-bid sebagai bentuk protes. Tuntutan ini muncul karena skema potongan aplikasi dianggap sangat merugikan pengemudi, bahkan bisa membuat mereka hanya mendapatkan sepertiga dari tarif yang dibayarkan konsumen. Selain itu, para driver juga menuntut cuti hamil bagi pengemudi perempuan serta perlindungan hukum yang lebih tegas dari pemerintah. Meskipun jumlah peserta tidak sebesar yang diperkirakan, demo ini berhasil menarik perhatian publik dan membuka diskusi mengenai status hukum dan kesejahteraan pekerja transportasi daring. 3. Demo buruh Sritex, pada 10-15 Maret tahun 2025. Buruh PT Sritex Sukoharjo, menggelar demo selama 5 hari untuk menuntut hak-hak mereka yang dianggap diabaikan perusahaan. Tuntutan utama adalah terkait kejelasan pembayaran pesangon, THR, serta status buruh yang di-PHK secara ilegal. Mereka juga menyoroti dugaan penyalahgunaan dana koperasi karyawan oleh pihak manajemen. Aksi ini tidak hanya berfokus pada PT Sritex, tetapi juga membuka posko pengaduan buruh dari perusahaan lain yang menghadapi masalah serupa. Dukungan dari KSPI dan Partai Buruh, membuat aksi ini semakin besar dan menjadi simbol perjuangan buruh terhadap praktik ketidakadilan di sektor industri tekstil maupun perusahaan besar lainnya. 4. Demo Aprindo, pada 20-21 Maret tahun 2025. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aprindo, menggelar aksi mogok operasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pembatasan angkutan barang menjelang Lebaran. Kebijakan ini dinilai akan menghambat arus distribusi logistik dan merugikan para pengusaha angkutan barang. Aksi ini melibatkan 950 perusahaan truk di Jakarta. Ketua DPP Aprindo menegaskan bahwa penghentian operasional ini merupakan langkah serius agar pemerintah mendengar keluhan mereka. Meski kebijakan pemerintah bertujuan untuk kelancaran arus mudik, aksi mogok besar ini menunjukkan adanya tarik ulur kepentingan antara kelancaran transportasi umum dengan kebutuhan logistik nasional. 5. Demo Hari Buruh Internasional 1. Mei tahun 2025. Peringatan Hari Buruh Sedunia 2025 diwarnai aksi unjuk rasa besar-besaran. Di Jakarta, demo dipusatkan di depan gedung DPR RI dengan jumlah massa yang diperkirakan mencapai 200.000 orang. Isu yang diangkat meliputi kenaikan upah minimum, penolakan outsourcing, serta penghentian PHK massal. Selain di Jakarta, demo juga berlangsung serentak di berbagai daerah lain. Aparat kepolisian menurunkan pasukan besar untuk mengamankan jalannya aksi. Meskipun sempat diwarnai kericuhan, sebagian besar aksi berlangsung damai. 6. Demo driver ojol, pada tanggal 20 Mei tahun 2025. Aksi ini diikuti ribuan pengemudi ojek online yang tersebar di berbagai kota besar. Di Jakarta, demo dipusatkan di Bundaran Patung Kuda, Kementerian Perhubungan, dan depan gedung DPR. Para pengemudi mematikan aplikasi alias off-bid untuk menunjukkan puncak kekecewaan terhadap aplikator. Di daerah lain seperti Semarang dan Yogyakarta, aksi dilakukan dengan cara unik, seperti tabur bunga yang melambangkan matinya kesejahteraan pengemudi.
Tuntutan yang disuarakan meliputi penghapusan potongan aplikasi tinggi, penetapan tarif yang adil, serta keterlibatan pengemudi dalam penentuan kebijakan tarif layanan. 7. Demo ojol URC, atau Aksi 177, pada tanggal 17 Juli tahun 2025. Unit Reaksi Cepat, atau URC Ojol, menggelar demo besar di Lapangan Banteng, Jakarta. Mereka menolak status buruh karena menganggap pengemudi ojol adalah mitra mandiri, bukan pekerja subordinatif. Selain itu, mereka juga menolak pemotongan 10% komisi aplikasi yang dianggap tidak realistis. Dalam aksinya, URC mendesak Presiden RI segera mengeluarkan Perpu yang mengatur hubungan hukum antara aplikator dan pengemudi. Ribuan aparat keamanan dikerahkan untuk menjaga jalannya aksi, dan meski sempat memicu kemacetan, demonstrasi berlangsung relatif damai. 8. Demo sopir truk tolak UU Odol, pada tanggal 19 Juni tahun 2025 L. Ribuan sopir truk di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, menggelar aksi menolak penerapan Undang-Undang Over Dimension Overload, atau kapasitas beban muatan, atau odol. Mereka menilai aturan tersebut tidak sesuai dengan realitas di lapangan dan justru membuat sopir terancam pidana. Aksi ini dilakukan dengan blokade jalan dan pemasangan spanduk protes di kendaraan. Para sopir mengaku sering dipaksa oleh pasar dan industri untuk membawa muatan berlebih demi memenuhi kebutuhan produksi. 9. Demo anggota DPR, pada tanggal 25 Agustus tahun 2025. Demo besar kali ini dimulai pada Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025. Aksi dihadiri banyak kalangan, mulai dari perorangan, pelajar, pedagang, ojek online, hingga mahasiswa. Demo nasional ini dipusatkan di depan gedung DPR RI, dan berlangsung serentak di 38 provinsi. Diperkirakan 10.000 buruh dari Jabodetabek ikut turun ke jalan. Saat itu, unjuk rasa menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR. Ribuan massa dari berbagai kalangan memadati gedung DPR, untuk memprotes besarnya tunjangan anggota dewan dan buruknya etika mereka. Tidak seperti biasanya, aksi ini tidak diorganisir oleh aliansi tertentu, melainkan spontan dari berbagai lapisan masyarakat. Rakyat meminta untuk membatalkan kebijakan tunjangan rumah, transparansi gaji, dan membatalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Kemudian, ketegangan mulai meningkat memasuki Senin siang. Saat itu kondisi sempat ricuh dan massa dipukul mundur menjauh dari gedung DPR. Aksi itu menyulut kemarahan massa yang ada di depan DPR dan mulai melempari pagar dengan batu dan botol. Bentrokan antara massa dan polisi pun terjadi. Para demonstran berupaya menembus blokade di sekitar Kementerian Kehutanan menuju Slipi dan dibalas gas air mata serta menyemprotkan water cannon oleh pihak kepolisian. Ditambah lagi, beberapa hari sebelumnya, viral beredar video anggota DPR yang berjoget di dalam gedung DPR, setelah kenaikan gaji anggota DPR diresmikan. Hal itu menambah kekesalan warga Indonesia kepada anggota DPR. Tragedi ojol dilindas rantis Brimob. Aksi unjuk rasa kemudian terjadi lagi pada Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2025. Pada mulanya, di depan gedung DPR dipenuhi oleh buruh dari berbagai serikat pekerja. Aksi ini mengusung tuntutan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% sampai 10%, penolakan PHK massal, serta penghapusan sistem outsourcing. Selain itu, buruh juga menuntut reformasi pajak nasional dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru sesuai putusan MK. Aksi ini berlangsung damai meski diwarnai orasi keras. Demo buruh berakhir pada siang hari, lalu dilanjut oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus, mulai berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Aksi tersebut kondusif hingga sore hari, akan tetapi kemudian aksi ricuh bahkan hingga malam hari. Sejumlah orang diketahui memanjat pagar gedung DPR, dan berusaha masuk ke arah dalam kawasan tersebut. Aparat menyemprotkan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Massa pun mundur ke arah Senayan, Slipi, dan Pejompongan. Pada malam harinya, kendaraan taktis milik Brimob melaju cepat menerobos dan mencoba membubarkan massa dan melindas seorang driver ojol di Pejompongan. Kejadian tersebut tertangkap kamera dan videonya viral di media sosial dengan cepat. Kericuhan pecah saat aparat menahan sebagian massa, memicu bentrokan dan aksi anarkis yang meluas hingga ke jalur tol dan rel KRL. Stasiun Palmerah bahkan sempat ditutup akibat kerusuhan. Terpantau masyarakat di sejumlah daerah telah merusak hingga membakar gedung DPRD dan markas Kapolda dan Kapolres setempat.
Massa juga menyasar dan memasuki rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan yang dianggap telah menyakiti hati masyarakat, dan mengambil semua barang yang ada di dalam rumahnya yang telah ditinggal kabur entah kemana. Demo ini menjadi salah satu aksi paling panas tahun 2025, memperlihatkan ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja wakil mereka. Hingga video ini dibuat, yaitu Minggu tanggal 31 Agustus tahun 2025, aksi demo di berbagai daerah terkait keadilan ini masih berlangsung. Demo menjadi salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Mulai dari isu ketenagakerjaan, regulasi transportasi, hingga kritik terhadap wakil rakyat, semua menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Indonesia tetap hidup. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.